Salam, selamat siang. Baik, ya, nama saya Magdalena Lape, suami 1, anak 1. Dalam pelayanan saya di PA itu sebagai panggilan hati untuk melayani Tuhan baik dalam suka maupun duka. Karena Tuhan itu memberikan yang terbaik dalam kehidupan saya, karena saya melayani di ladang Tuhan itu kurang lebih sudah 12 tahun. Sungguh luar biasa dalam kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup saya, baik dalam suka maupun duka. Dan ada orang-orang yang di belakang saya, orang-orang hebat, suami dan anak saya, mendukung dalam motivasi saya melayani dalam pelayan itu karena panggilan hati, sudah menjadi panggilan hati. Karena kalau kita sungguh-sungguh dengan tulus melayani dalam Tuhan dan terus bertahan baik dalam suka maupun duka, kita sekalipun kita jatuh tidak akan pernah tergeletak, karena tangan Tuhan selalu kuat menopang kita. Mazmur 37 ayat 23 yang bunyinya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Banyak sekali dalam kehidupan saya alami, sudah kurang lebih hampir 8 tahun yang lalu. Waktu itu masih pelayanannya Pak Pendeta Elia, saya pernah jatuh sekeluarga sama suami dan anak saya. Itu saya jatuhnya itu bukan jatuhnya plek, tapi jatuhnya itu karena motor yang belakang tabrak saya itu, langsung saya tidak mencelat istilahnya, tapi saya langsung duduk gitu loh maksudnya. Terus ini tulang ekor saya ini kayaknya sudah kayak tidak berfungsi gitu. Tapi saya makanya itu sebagai ayat emas, sekalipun saya jatuh tidak pernah tergetak dan Tuhan tidak membiarkan saya menderita, maksudnya gitu. Jadi itu yang menguatkan ayat emas itu menguatkan saya, karena setiap hari Minggu itu di ibadah itu mesti kan ada ayat itu toh. Ya. Jadi bukan secara kebetulan, tapi memang Tuhan sudah mengizinkan saya memang harus begitu. Dalam pelayanan saya itu hampir kurang lebih 3 bulan 4 bulan saya off. Tidak pernah melayani. Itu hanya di tempat tidur. Terus akhirnya karena topangan suami, anak, dan terlebih campur tangan Tuhan, saya sembuh, saya bisa melayani lagi. Ya, puji Tuhan. Ya. Oh ya, karena bertahan saya dalam Tuhan itu, ada orang-orang hebat yang mendukung dan memotivasi saya, yaitu suami dan anak saya. Karena apapun kita kerjakan di dunia ini, apalagi berurusan dengan Tuhan, berkaitan dengan pelayanan dalam Tuhan, harus ada campur tangan suami, anak maupun istri. Karena itu semua saya selalu diingatkan, sekalipun hujan, sekalipun panas, mau gimana, saya harus jalan dalam melayani. Itu baik persiapan setiap hari Kamis, dulunya waktu zamannya Bapak ibadah Bapak Gembala sidang kita yang dulu setiap hari Selasa, itu saya jalankan dengan baik dan saya merasakan kasih Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya ya. Tidak pernah kurang dan tidak kurang-kurang dalam hidup saya, itu berkat yang luar biasa. Jadi saya selalu kuat, sabar, tabah, karena semua itu juga dukungan dari orang-orang terdekat, yaitu suami dan anak, dan terlebih Tuhan bertangan. Itu ya. Suka dukanya banyak. Kadang kita sebagai pelayan
PAPT, rekan-rekan juga yang lain pasti mengalami kadang yang kita hadapi anak-anak itu, kadang mungkin kita itu ngalah anak-anak itu bangunnya 10, 15, paling cuma 2, 3. Tapi kita harus syukuri, itulah dukanya. Sukanya, kalau anak-anak itu banyak, apalagi sekarang ini masa dalam pandemi, banyak yang ikut share, maksudnya ikut dalam Zoom meeting, itu kita senangnya di situ. Satu sukacita yang luar biasa. Sebagai pelayan, pendamping, itu menjadi sukacita dalam hidup gitulah maksudnya. Kita senang kepada anak-anak, anak itu juga senang, Tuhan juga lebih senang. Ya. Kata-kata penutup untuk semua para pelayan, rekan, supaya janganlah selalu memandang dengan materi, maaf ya, karena ada ini ada itu, tapi harus dengan benar-benar tulus, sukacita, dan mau rela berkorban. Karena kita melayani Tuhan tuh banyak yang kita harus korbankan sama Tuhan, sama keluarga, dengan keluarga, pekerjaan, apapun itu harus kita geluti dengan senang hati, maksudnya sebagai anak adik-adik, rekan-rekan sepelayanan, supaya kita memotivasi semua itu, supaya kita, apalagi ini maaf kata saya lebih tua dari mereka ya, saya lebih istilahnya senior gitu loh maksudnya dari mereka gitu. Jadi saya juga harus menjadi contoh yang baik kepada mereka. Satu, kita tidak boleh bermusuhan, kita melayani dengan sukacita, tidak boleh menyalahkan ini ini deh, tapi mari kita bergandengan tangan melayani dalam Tuhan, dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, maaf sama-sama. Ya, amin.